Manchester United bertandang untuk menghadapi Burnley di Turf Moor pada Sabtu malam. United telah kalah 4 kali dari 6 pertandingan yang mereka mainkan musim ini. United sudah kebobolan 14 gol sejauh musim ini. Ten Hag meminta United untuk membalikan keadaan setelah awal musim yang buruk, namun cedera dan masalah di luar lapangan telah membuat skuadnya lemah di beberapa posisi. Burnley juga punya masalah, memiliki 1 poin dari 4 pertandingan. Laga ini akan menjadi pertarungan seru dua tim yang tengah dalam masalah. Vincent Kompany pastinya ingin membawa Burnley mempermalukan setan merah lagi. Terlebih mantan kapten City ini tahu kelemahan United yang tanpa beberapa figur penting. Namun, Turf Moor telah menjadi stadion yang sulit ditaklukkan. United harus berada dalam kondisi terbaiknya agar mereka tidak melanjutkan rangkaian kekalahan mereka, yang telah berlangsung hingga 3 pertandingan terakhir, kalah 4 kali dari 6 pertandingan mereka. Rasmus Højlund bisa bermain penuh dan kembali jadi harapan fans MU membawa 3 angka. Meskipun melakukan investasi besar dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United diklaim sebagai tim yang dibangun dengan buruk. Kegagalan setan merah untuk memperkuat pertahanan mereka di jendela terakhir dianggap sebagai penyebab awal buruk mereka musim ini. Hanya 1 kemenangan dalam 15 pertandingan untuk Burnley saat menghadapi MU. Terakhir kali mereka mengalahkan Man United adalah di Old Trafford, di mana mereka menang 2-0 pada Januari 2020. Itu adalah satu-satunya kemenangan mereka melawan setan merah dalam 15 pertemuan terakhir kedua kubu. Vincent Kompany mempunyai masalah baru yang menghambat persiapannya menjelang pertandingan ini. Melawan Manchester United pada hari Sabtu, manajer Burnley akan kehilangan 4 pemain tim utama. Lyle Foster adalah pemain yang terakhir absen. Dengan pemain berusia 23 tahun itu memulai skorsing 3 pertandingannya. Penyerang Afrika Selatan ini bergabung dengan Darko Churlinov, Jalmar Ekdal, dan Michael Obafemi di meja perawatan. Kompany akan menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan James Trafford mengambil tempatnya di bawah mistar gawang. Sedangkan unit pertahanan akan diisi oleh Connor Roberts, Amen Al-Dahil, Daraoshia, dan Carly Taylor. Kompany lebih memilih gaya berbasis penguasaan bola, menjadikan gelandang sebagai roda penggerak paling vital di timnya. Jadi, Josh Cullen dan Josh Brownhill akan berusaha menguasai lini tengah, sementara Aaron Ramsey akan memainkan peran tinggi di lini depan. Terakhir, Luka Koleosho dan Anas Zaroury akan menjadi 2 penyerang sayap, dengan Zeki Amdouni menjadi ujung tombak serangan pada hari Sabtu. Andre Onana melakukan kesalahan besar melawan Bayern, yang membuat tim Jerman itu mencetak gol pembuka pertandingan. Dia benar-benar terlihat kesal pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan dia bisa tampil sempurna dan berusaha menjaga clean sheet keduanya musim ini. Onana adalah penjaga gawang yang cocok dengan gaya permainan yang diinginkan Ten Hag, tetapi dalam hal menjaga gawangnya tetap aman, ada beberapa perbaikan yang perlu dia lakukan. Pertahanan United terus mengalami masalah cedera karena Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw absen dalam waktu dekat. Artinya, Diogo Dalot dan Sergio Reguilon akan terus menempati posisi fullback untuk United melawan Burnley. Reguilon mungkin adalah pemain United terbaik di lapangan melawan Bayern. Dengan gairahnya yang menyala, membuat fans MU jatuh hati. Di lini tengah pertahanan, United bisa saja menurunkan Rafael Varane, karena ia tampaknya menjadi pemain cedera yang paling mungkin kembali minggu ini. Lisandro Martinez akan berpasangan dengannya, dan berupaya kembali ke performa terbaiknya. Lini tengah United akan mulai memiliki lebih banyak opsi dalam beberapa pertandingan berikutnya. Sofyan Amrabat dan Mason Mount mengalami cedera, dan dengan keduanya berlatih secara bertahap minggu ini, tidak akan lama lagi mereka akan tersedia. Mount kemungkinan tersedia untuk pertandingan ini. Amrabat mungkin berada di bangku cadangan.
United kemungkinan akan memulai dengan Casemiro dan Christian Eriksen di lini tengah. Yang perubahannya terjadi di babak kedua untuk memperkuat United. Dengan Amrabat di bangku cadangan, United juga bisa memanfaatkan Scott McTominay, meski penampilannya melawan Bayern bukan yang terbaik. Hannibal dan Daniel Gore mungkin juga United kemungkinan akan memulai dengan Mason Mount di sisi kanan. Pellistri yang tampil bagus saat melawan Bayern akan menunggu di bangku cadangan. Bruno Fernandes akan memulai peran sentral favoritnya, dengan Marcus Rashford akan memulai di posisi kiri favoritnya. Rasmus Højlund akan menjalani starter ketiganya di ujung serangan. United memiliki opsi lain dengan Anthony Martial dan Alejandro Garnacho untuk masuk di babak kedua. Bek kiri menjadi masalah besar MU pada tahap penutupan jendela transfer musim panas, dengan Luke Shaw dan Tyrell Malacia keduanya absen hingga November. Ten Hag terpaksa memainkan Diogo Dalot sebagai bek kiri darurat dalam beberapa pertandingan, tetapi cedera yang dialami Aaron Wan-Bissaka membuat pemain Portugal itu berpindah ke posisi bek kanan. United, setelah melepaskan Brandon Williams dengan status pinjaman, tidak memiliki bek kiri senior spesialis yang mendorong klub untuk mengontrak Sergio Reguilon pada hari batas waktu. Sang manajer memiliki opsi untuk memainkan lulusan Akademi Alvaro Fernandes di posisi itu, yang kembali ke tim setelah dipinjamkan ke klub Championship Preston North End. Dia terpilih untuk skuad pramusim United dan memainkan 2 pertandingan pembukaan, tetapi tidak bermain untuk tim utama di Amerika, yang mengindikasikan dia mungkin tidak siap untuk melompat ke tim utama secara konsisten. Dengan pertandingan Liga Champions yang akan datang, Ten Hag tahu bahwa peluangnya akan langka, dan berpikir akan lebih baik bagi pemain muda itu untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman. United masih percaya pada Alvaro Fernandes. Banyak klub tertarik pada kesepakatan permanen untuk pemain Spanyol itu, termasuk tim La Liga Granada di mana ia akhirnya bergabung dengan status pinjaman. Sang pemain mengakui bahwa klub pinjamannya mencoba yang terbaik untuk menyetujui kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli. Tetapi United menolak mentah-mentah opsi pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa United masih menganggapnya tinggi dan pada akhirnya tempat di tim utama akan diperebutkan. Bermain untuk Granada, yang saat ini berada di zona degradasi, akan menjadi ujian besar, dan akan menunjukkan betapa siapnya dia untuk sepak bola papan atas, dengan ancaman degradasi membayangi klub. Manchester United secara resmi mengumumkan kepala tim medis, Gary O'Driscoll, telah bergabung dengan klub dari Arsenal. Dia baru mulai bekerja di klub minggu ini, dan United mengumumkan pengangkatannya pada hari Jumat. O'Driscoll adalah salah satu pakar paling berpengalaman dan dihormati di bidang kedokteran olahraga, pernah menjabat sebagai ketua kelompok dokter Liga Premier dan anggota Komite Medis FA. The Times melaporkan O'Driscoll akan berada di bangku cadangan Manchester United dengan staf pelatih, mulai akhir pekan ini di Burnley. Namun ada pengungkapan yang mengkhawatirkan dalam laporan tersebut, yang menyatakan bahwa United tidak memiliki dokter klub penuh waktu, sejak Steve McNally pergi untuk bergabung dengan komite wasit. Pada bulan Februari, United telah menugaskan peran tersebut untuk sementara, sampai kedatangan O'Driscoll, yang menurut klub layak untuk ditunggu. Mengetahui Manchester United tidak memiliki dokter klub penuh waktu selama beberapa bulan terakhir sungguh mengkhawatirkan. Tak heran meningkatnya krisis cedera yang dialami klub, yang membuat kedatangan O'Driscoll ke klub menjadi berita yang layak diberitakan. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, dan Tyrell Malacia termasuk di antara pemain kunci yang absen selama beberapa waktu, sementara Rafael Varane, Kobbie Mainoo, Ahmad, Mason Mount, dan Sofyan Amrabat baru-baru ini menghabiskan waktu di bangku cadangan dan berusaha untuk kembali bermain. Sejumlah anggota skuad Manchester United tidak setuju dengan keputusan Erik ten Hag yang mengasingkan Jadon Sancho dari skuad tim utama. Mantan pemain sayap Borussia Dortmund itu menolak meminta maaf atas komentarnya,
dan diperintahkan untuk berlatih sendirian di Carrington. Hal ini menimbulkan keraguan besar atas masa depannya di Old Trafford. Sejumlah laporan menunjukkan dia bisa dijual ketika jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari. Masalah yang sedang berlangsung ini diperparah dengan ketidakhadiran Anthony yang sedang menjalani masa cuti yang disepakati bersama, menyusul tuduhan penyerangan dalam rumah tangga. Menurut Talksport, sikap keras Ten Hag terhadap Sancho tidak berjalan dengan baik di ruang ganti. Dengan sekelompok pemain tim utama menentang tindakan yang diambil terhadap rekan setimnya. Hal ini terjadi di tengah laporan mengenai kerusuhan di ruang ganti dengan United, di tengah performa buruk mereka, setelah kalah dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka, dan kebobolan 14 gol dalam periode tersebut. Laporan Manchester Evening News melaporkan sebagian ruang ganti United semakin lelah dengan Ten Hag dan merasa pelatih Belanda itu memiliki favorit di skuad, Anthony, yang tidak akan dia pilih untuk dikritik. Yang lain merasa ada yang secara rutin diistimewakan oleh manajer.